Ini adalah Mazda CX-5 dan dia baru aja dapat improvement nih buat akhir tahun 2023 ini, yang menurut kita bikin dia sekarang jadi SUV medium yang ideal banget dari segi tampangnya, terus fiturnya, dan juga yang paling penting harganya. Nah, buat detailnya simak di 10 hal terkomentar dari Mazda CX-5 improvement. Sebelum lanjut lagi, simak dulu sponsor dari video kita kali ini nih, Motul. Ini adalah Motul H-Tech 100 Plus 0W20 yang direkomendasikan khusus untuk mobil terbaru dengan mesin modern. Merek pelumas asal Perancis ini punya beberapa kelebihan nih, kayak perlindungan terhadap knocking dan keausan rantai timing sampai 5%-nya. Motul H-Tech 100 Plus 0W20 ini juga bisa meningkatkan kebersihan piston dengan anti deposit dan perlindungan anti sludge supaya mesinnya tetap bersih. Oh ya, tipe ini ada dua jenis ya. Yang pertama dengan viskositas 0W20 dan yang kedua 5W30. Pelumas ini juga mampu meningkatkan konsumsi bahan bakar secara signifikan, khususnya untuk menggunakan Motul H-Tech 100 Plus SAE 0W20 ya, dan 29% untuk SAE 5W30. Motul H-Tech 100 Plus ini juga sangat direkomendasikan untuk penggunaan di semua kondisi berkendara ya, bahkan di kondisi yang macet parah seperti di perkotaan yang macet kayak Jakarta dan kota besar lainnya. Dan Motul H-Tech 100 Plus ini juga bisa memberikan tingkat daya tertinggi untuk ketahanan oksidasi yang luar biasa untuk mencegah penebalan dan memastikan umur oli bisa lebih panjang sampai 15.000 km. Buat lebih detail dan pembelian, cek link di kolom deskripsi ya. 1. Varian. Kayak sebelumnya, CX-5 tersedia dalam dua varian ya, Elite dan Kuro. Ya, berarti yang AWD nggak jadi dijual lagi dong ya. Salah, karena sekarang yang Kuro pakai penggerak AWD. Makanya perbedaan Elite dan Kuro jadi lebih banyak ya kali ini. Karena yang Elite-nya tetap penggerak roda depan, yang satu lagi jadi Kuro all-wheel drive. Nice, yang kita videoin ini yang varian Elite ya. Nanti kalau ada yang varian Kuro, kita videoin terpisah deh. 2. Pilihan warna. Pilihan warna CX-5 cukup banyak yang baru nih. Ada platinum quartz metallic atau kayak krem-krem gitu ya. Terus yang sama kayak sebelumnya ada coklat zircon sand metallic dan hitam jet black mica. Nah, yang warna premiumnya yang perlu nambah 4 juta, yang baru ada putih rhodium white metallic yang sama kayak anniversary edition kemarin. Terus ada abu-abu gelap machine grey metallic dan merah soul red crystal metallic. Sedangkan yang Kuro yang baru ada biru deep crystal blue mica dan sisanya premium putih rhodium white metallic, abu-abu butek polymetal grey metallic, abu-abu gelap machine grey metallic dan merah soul red crystal metallic. 3. Ubahan eksterior. Oke, kalau kalian masih ingat sama CX-5 AWD Anniversary Edition yang sempat masuk sini, nah itu kan pakai tema body monoton ya, alias warna cladding di bawahnya dibuat sewarna body. Nah, sekarang varian Elite dari yang tadinya kayak gini nih, bawahnya hitam doff, sekarang jadi monoton juga nih. Yes, jadi sama kayak varian-varian tertinggi di Australia atau di Jepang gitu ya. Mantap! Dan ini jadi kelihatan lebih timeless ya overall desainnya. Velgnya juga ikutin yang Anniversary Edition ya, 19 inci juga. Tapi kalau yang AWD dulu kan finishingnya lebih kayak high gloss atau brush metal gitu. Yang di Elite ini lebih kayak silver agak gelap aja sih ya. Sedangkan yang Kuro AWD sekarang tetap dengan skema two-tone, cladding plastiknya hitam gloss, spion hitam, velg hitam, dan knalpotnya lebih besar. Bedanya sama Kuro sebelumnya cuma di grillnya yang jadi vertikal gini. Oke, kita detailin desain yang Elite ya. Dimensinya tetap sama ya, panjangnya 4,5 meteran, yang artinya emang CX-5 ini lebih compact dibanding CR-V gitu ya. Agak mirip MG HS, tapi masih sedikit lebih besar, tapi masih masuk kategori SUV medium lah ya kurang lebih. Depannya tetap pakai bahasa desain Kodo Evolve nih, kayak di Mazda 3 yang bumper bawahnya agak nekuk ke dalam gitu. Grillnya yang isinya ketiga dimensian gini, dan dengan panel krom besar yang ngelilingin ya. Dan lampunya yang isinya kayak huruf double L gitu, dengan proyektor LED yang ada di dalamnya 20 matrix LED-nya, karena dia adaptif LED ya. Dan emblemnya yang jadi shiny ini nandain dia ada radar di belakangnya buat fitur adaptive cruise-nya. Detail lampunya, dia relnya LED baru nyala kalau mobil jalan sedikit, lampu kecilnya yang 2L ini, lampu besarnya LED proyektor yang di tengah, dan lampu jauhnya LED yang sisi dalam, dan lampu seinnya LED ya. Oh, dan di sisi paling luar itu ada titik-titik kecil yang berfungsi kayak cornering light yang biasa buat nerangin sisi kanan kiri. Tapi ini selalu nyala kalau kita lagi nyalain lampu besar, jadi sudut penerangannya malam-malam emang luar biasa lebar ya.
Sampingnya, selain bawahnya yang Elite sekarang jadi warna full body, dan velg barunya tadi sisanya tetap sama sih ya. Kayak yang Elite ini itu tanpa roof rail ya. Terus spionnya ada di pintu kayak gini, handle pintunya sewarna body, dan list jendelanya ada chrome-nya, plus di pilar B-nya pakai panel piano black gini. Belakangnya, selain bumper bawahnya yang sewarna body di Elite sekarang sih nggak ada beda yang lain ya. Knalpotnya yang tetap ada dua kayak gini kiri kanan, dan ini di sekitarnya masih ada panel hitamnya sedikit ya. Lampunya yang isinya double L kayak di depannya, ada antena sirip hiu ini, dan spoilernya yang kiri kanannya kayak punya bumerang gitu ya. Detail lampu belakang full LED ya, termasuk lampu nomor platnya juga LED. Interior lebih modern. Sekilas pandang aja, interior CX-5 Improvement ini langsung kelihatan lebih modern ya. Yes, alasannya jelas karena head unit baru 10,25 inci yang lebih lebar itu. Yap, akhirnya CX-5 dipakein head unit mirip model-model Mazda kekinian lainnya, kayak Mazda 3 atau CX-30 gitu. Dan ini cukup ngangkat overall bentuk dashboardnya sih ya, yang pada dasarnya masih kelihatan mirip kayak waktu CX-5 Gen 2 ini pertama diperkenalkan di 2018 dulu. Ngasih sedikit feel modern ke desainnya mulai aging itu ya. Panel yang di dashboard yang di bawah soft touch dan lapis kulitnya itu juga yang di Elite sebelumnya pakai kayak kayu doff gini, sekarang pakai abu-abu matte gini nih. Begitu juga panel yang di pintu sama ya. Joknya juga nih, bentuknya sih sama aja kayak yang dipakai di CX-5 facelift 2022 kemarin. Sama juga pakai bahan kulit warna hitam gini ya, dengan campuran yang perforated. Nah, yang Elite sekarang setiap jahitannya jadi warna putih dan jadi ada tubing-tubingnya dengan kontras warna gini di ujungnya ya. Jok belakangnya pun juga gitu. Modelnya tetap sama yang ada 3 headrest adjustable dan armrest tengah, tapi bahan kulitnya pun dibuat kayak di depannya. Dengan semua jahitannya jadi putih dan ada tubing putih-putihnya gini. Sisanya sama sih, panel AC yang tetap dilengkarin metal. Setirnya juga sama ya, modelnya yang ada ala-ala metal itu di bawahnya tentunya ini dilapis kulit lingkarnya. Di Elite jahitannya hitam standar. Konsol tengah di sekitar transmisinya pakai panel piano black ini, dan di pinggirnya dikasih padding supaya sandaran paha kita lebih empuk ya. Jahitannya yang di Elite sekarang jadi putih juga ya. Sedangkan pintunya sama ya, bedanya paling cuma panel yang jadi keabu-abuan tadi aja. Terus pakai bahan lapis kulit di paling atasnya dengan jahitan hitam, dan di daerah sandaran tangan juga lapis kulit tapi jahitannya jadi keputih-putihan yang di Elite. Paling bawahnya baru plastik. Begitu juga pintu belakangnya ya, dari atas sampai tengahnya lapis kulit. Oke nih ya. Oh iya, buat mengingatkan, yang Elite plafonnya warna terang gini ya, dengan tombol di depan yang lebih sederhana, yang dikuro hitam gini plafonnya. Detail lainnya, ini lampu kabin depan yang Elite LED ada 2 gini ya, sedangkan di belakang ada di kiri dan kanan. Pegangan tangan plafonnya selain di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver nih. Yang belakang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya ya. Sun visornya, yang sisi kanan ada card holdernya, dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka dan sama-sama ada lampu otomatisnya. Dan pedal gasnya pakai model organ pedal gini. Rasa duduk di dalamnya gimana? Nanti kita jelasin di nomor 8 ya. 5. Fitur lebih banyak. Dari sebelum ini aja, fitur CX-5 sebenarnya udah termasuk banyak ya. Di yang improvement ini jadi lebih lengkap lagi. Pertama, sekarang jadi ada ventilated seats nih alias pendingin jok. Yes, sama kayak yang AWD Anniversary Edition dulu. Ini buat kedua jok depannya. Masing-masing ada 3 level yang bakal ngembusin udara adem dari joknya buat dinginin badan kita lebih cepet. Nice nih ya, kepake banget di Indonesia. Dan kedua, head unitnya yang baru ini. Dari sebelumnya 8 inci, sekarang jadi 10,25 inci layar lebar gini nih. Dengan UI mirip Mazda 3, CX-30 atau CX-60 gitu. Nice ya. Nah, kalau yang dulu 8 inci masih bisa layar sentuh, kalau mobilnya lagi nggak jalan, yang 10,25 inci ini full nggak bisa ya. Jadi harus full dikontrol pakai knob rotary ini, dan beberapa tombol fisikal di sekitarnya, dan termasuk knob volume juga. Tetap ada wireless Apple CarPlay, jadi kita nggak perlu pakai kabel buat sambungin iPhone kita, dan munculin layar kayak gini. Nanti kita bisa setel Google Maps, Spotify, Waze, Apple Music, dan lain-lain. Nice! Kalau Android Auto tetap pakai kabel ya. Lanjut, di menu information ada aplikasi Fuel Efficiency Monitor buat ngeliat sejarah konsumsi BBM yang detail banget. Ada Energy Flow Monitor buat mantau detail sistem stop startnya dan cylinder deactivation. Ada Fuel Efficiency buat lihat efek i-stopnya. Dan aplikasi Vehicle Status Monitor buat lihat dan set pengingat jadwal servis. Media yang bisa diputar udah nggak ada CD lagi ya. Bisa dari USB atau Bluetooth juga. Ada buat Bluetooth teleponi dan navigasi opsionalnya Mazda. Dan settings ini luar biasa komplit ya. Menu in-vehicle display ini bisa atur-atur isi head-up display dan atur detail layar head unit ini.
Menu sound settings ini buat atur audionya, termasuk ada listening position buat pilih posisi optimal di setiap jok atau jok driver aja, Bose stereo mode buat karakter stereo standar atau stereo linear, Bose center point buat ngasih rasa virtual surround sound, dan Bose audio pilot buat otomatis kencengin dan adjust kualitas suaranya tergantung kecepatan kita lagi jalan. Menu safety settingsnya ada buat atur setiap fitur safety-nya ya, yang bakal kita detailin di nomor setelah ini. Menu vehicle settings ada buat atur urusan kunci-kuncian mobil, dari gestur tendang bagasi, auto lock dan auto unlock, walk away lock. Terus ada buat atur perlampuan eksterior kayak sensitivitas auto headlight, aktifin adaptive LED headlights, coming home light, dan living home light. Interior lighting buat atur seberapa lama lampu di dalam nyala, bisa mati nyalain wiper otomatis dari sini juga, dan buat atur one touch turn signal plus volume lampu seinnya. Lanjut, inputnya sedikit berubah nih, tetap sama ada power outlet gini di depan, tapi sekarang dua USB port yang di dalam laci tengah ini jadi USB-C ya. Tetap ada card reader ya, tapi nggak ada aux input, dan ada power outlet satu lagi. Di belakang tetap ada dua USB port, tapi di sini tetap Type A ya kayak sebelumnya, belum Type C. Dan di bagasi ada satu power outlet lagi. Di luar itu sisanya sama ya kayak si X5 sebelum improvement ini. Ada wireless charger nih di bawah sini. Jadi yang HP-nya support Qi charging tinggal ditaruh aja. Jangan lupa tutup pintu dulu ya baru bisa ke charge. Ini bisa dimati nyalain juga pakai tombol itu ya. Misalnya pengen naruh barang yang mengandung metal-metalan di atasnya. Ada head-up display yang masih disebut active driving display. Ini bakal memancarkan cahaya yang isinya info-info ke kaca depan driver ya. Biar di posisi pengemudi kita bisa fokus lihat ke kaca depan aja dan dapat info-info krusial mobilnya. Kayak kecepatan mobil dan setiap indikator safety aktif plus cruise controlnya. Ini bisa diatur ketinggian dan brightness-nya dari head unit. Begitu juga bisa dimati nyalain, diatur kontennya atau diputar sedikit. Rem parkirnya elektrik, tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat matiin. Ada auto hold juga buat nahan remnya pas lagi berhenti. Jadi pas kita lagi berhenti kita cukup injak pedal remnya dan nanti remnya bakal ketahan terus supaya kaki kita nggak perlu terus-terusan nahan remnya sendiri. Mau jalan lagi tinggal injak lagi aja pedal gasnya. Setirnya sebelah kiri ada buat kontrol audio, voice command, bluetooth teleponi dan MID. Sedangkan setir sebelah kanan ada cruise control dan CTS. AC-nya dual zone auto climate control, alias suhu di kiri dan kanan bisa dibedain ya. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Tentunya bisa arahin angin ke kaki dan ke atas. Dan ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakangnya. Lanjut, lampunya otomatis nih. Wipernya juga otomatis ya. Tetap ada sunroof juga. Sound systemnya premium nih dari Bose. Dan dia totalnya ada 10 speaker ya. Mantap. Kuncinya persis X5 sebelumnya, tombolnya di samping semua ya. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau kita kunci mobilnya, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol hitam kecil di handle ini. Nanti kuncinya langsung kebuka. Dan buat kunci lagi tinggal klik tombol hitamnya lagi. Dia ada walk away lock juga, jadi pas mesin udah mati dan abis kita tutup pintu driver, tinggal kita jauhin aja mobilnya dan otomatis mobilnya ngunci sendiri. Tentunya ada tombol start stop mesinnya ya. Instrumen clusternya tetap yang kiri kanan analog, tapi tengahnya ada layar full color 7 inci di tengah. Yang Elite ini kalau masuk mode sport dia berubah jadi merah ya. Infonya, sisa jarak tempuh ada di kanan sini, dan kalau mau ubah brightness pakai tombol yang di atas ini. Tengahnya bisa dibuat jadi speedometer aja, terus ada layar trip A yang ada trip meter dan konsumsi BBM-nya, layar trip B, layar buat nunjukin status fitur safety aktifnya, ada indikator pengingat servis dan ada sisa jarak berkendara. Spion tengahnya auto dimming alias meredup sendiri kalau kena silau ya. Sisanya keempat jendelanya auto up down, dan terakhir spionnya tentu bisa dilipat elektrik, cuman emang sayangnya dia nggak kelipat otomatis ya pas kita kunci mobilnya. Dan kalau penasaran, ini tombol-tombol yang di sebelah kanan dashboard mobil ya. Safety tetap lengkap. Fitur safety-nya si X5 Improvement ini sebenarnya nggak ada yang berubah sih. Tapi paling dapat update aja karena pemakaian head unit barunya tadi. Kameranya sekarang jadi lebih oke ya. Tetap sama, ada 4 kamera di sekujur bodinya. Tapi tampilannya sekarang jadi jauh lebih jernih nih. Jadinya jauh lebih kepake ya dibanding di sebelumnya yang agak kurang gitu. Ada beberapa angle lain juga dan tentunya garisnya ikut belok pas kita belokin setirnya. Dan bisa diakses pakai tombol di kanan sini juga nih. Sisanya mirip lah kayak Elite dan Kuro yang sebelumnya sempat dapat improvement minor pas yang varian AWD-nya masuk. Airbag-nya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang dan 4 titik lagi di depan. Ini ada indikatornya di head unit ya, dan bisa kita mati nyalain dari tombol sini. Nggak kayak yang AWD, yang di Elite ini tetap ada tombol buat mati nyalain stability control ya. Terus ada G-Factoring Control Plus juga, yang adalah pengembangan dari sistem rem plus stability controlnya, supaya ngebuat mobilnya berasa makin natural pas kita lagi belok. Ada Hill Launch Control atau Hill Start Assist, ini bakal nahan rem di tanjakan kalau kita lepas pedal remnya buat pindah ke pedal gas, biar mobilnya nggak merosot. Ada indikator seatbelt penumpang termasuk ketiga penumpang belakang di tengah sini, dan dudukan ISOFIX buat jok bayi di belakang.
Nah tentunya CX-5 Elite dan Kuro AWD ini juga tetap ada fitur keselamatan safety aktifnya ya, atau Eye Active Sense, yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini buat baca garis dan kondisi jalan, plus radar di balik emblem depan ini buat nentuin jarak pasti sama mobil di depan. Pertama ada MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Ini nama lain dari Adaptive Cruise Control ya. Jadi selain bisa ngeset kecepatan konstan tertentu, Adaptive Cruise ini juga bisa ngeset jarak konstan sama mobil di depan. Jadi nanti kalau mobil depan memelan, si CX-5 ini juga bakal ikut memelan. Dan kalau dia kencang lagi, si CX-5 ini juga bakal mengencang lagi sampai maksimal di angka kecepatan yang udah kita set tadi. Intinya di tol kita bisa nggak usah injak pedal gas dan pedal rem jadinya ya. MRCC di CX-5 Improvement ini juga jadi bisa jalan terus sampai kecepatan 0 km per jam. Lanjut ada CTS atau Cruising and Traffic Support. Ini bakal baca 2 garis di kiri dan kanan dan bakal bikin mobilnya kejaga di tengah-tengah lajurnya terus dengan ngasih feedback setir terus-terusan ya. Alias kita bisa lepas setir buat sementara waktu dulu dan mobilnya bakal ikutin lajurnya jalan kemana. Steering assist di CTS ini harus aktif bareng Adaptive Cruise Control-nya ya. Ada Smart City Brake Support dan Smart Brake Support alias nama lain dari rem otomatis ya. Jadi ini bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita ada kemungkinan nabrak mobil depan kita, dan kalau nggak kita gubris nanti mobilnya bakal ngeremin otomatis. Ada LDWS atau Lane Departure Warning System nih. Ini bakal ngasih peringatan di MID dan setirnya getar kalau kita gerak keluar lajur tapi nggak ngasih lampu sein ke arah situ ya. Ada LKAS atau Lane Keep Assist System juga. Ini kalau tadi udah keluar lajur dan diperingatin, kalau LKAS-nya nyala, setirnya juga bakal gerakin buat balikin mobilnya ke dalam lajur lagi. Ada Adaptive LED Headlights yang bisa nerangin lampu jauh khusus di sisi yang nggak ada mobil atau motor yang bisa kena silau. Ini dimungkinkan soalnya lampunya pakai matrix LED ya, yang punya 20 LED itu yang bisa nerangin satu titik sambil tetap gelapin titik lainnya. Ada blind spot monitoring, ini bakal nyalain indikator di spion ini dan di MID dan di HUD ya. Kalau terdeteksi ada mobil di sisi kiri atau kanan belakang kita. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ juga, indikator tadi bakal berkedip. Dan ada rear cross traffic alert, ini kalau kita lagi mundur dan ada mobil mendatang dari belakang arah kiri dan kanan, nanti kita bakal dikasih peringatan di spion dan di head unitnya. Gimana? Termasuk lengkap ya? 7. Mesin dan transmisi. CX-5 Improvement ini pakai mesin yang sama kayak sebelumnya ya. Mesin 2500cc yang teknologi disebut Sky Active G. Tenaganya 188 HP atau 190 PS dan torsinya 252 Nm. Ini cukup mirip sama CR-V Turbo yang baru dan jauh di atas MG HS sih ya. Yang unik dari mesin Sky Active ini rasio kompresinya ya 13:1. Sangat-sangat tinggi. Tapi tetap enak karena nggak perlu pakai bensin oktan tinggi-tinggi banget. Kayak sebelumnya, ada teknologi cylinder deactivation yang bisa matiin 2 silinder, tepatnya silinder 1 dan 4. Kalau di kecepatan medium, kita injek pedal gasnya santai. Bahkan bisa coasting juga pas lepas pedal gasnya ya. Ada fitur idling stop juga yang bisa matiin mesin mobil kalau lagi berhenti dan otomatis nyala lagi pas mau jalan. Namanya iStop ya di Mazda ini. Transmisinya otomatis 6 percepatan berjenis torque converter. Bisa kita geser ke kanan buat pindahin gigi secara manual atau bisa juga pakai pedal shift ini di belakang setirnya. Nah, yang CX-5 yang Elite berpenggerak roda depan alias FWD ya. Ini ada mode berkendara yang bisa dipilih, normal dan sport. Sedangkan yang baru, CX-5 yang Kuro nih, yang sekarang AWD atau all wheel drive alias berpenggerak 4 roda. Sistemnya disebut Eye Active AWD. Dan ini sistem AWD modernnya yang pembagian torsi ke roda depan dan belakangnya nggak fix karena pakai torque control system. Kita pernah bahas sistem ini lebih detail di video first impression kita tentang CX-5 AWD sebelumnya. Cek di situ aja ya. Nah, yang Kuro AWD ini mode berkendaranya lebih banyak. Disebutnya Mi Drive nih. Ada normal, sport, dan off-road yang ngebuat sistem AWD-nya lebih fokus di traksi maksimal, traction control lebih smooth, transmisi lebih halus dan continuous, GVC lebih ngegrip pas belok, dan idling mesinnya yang maksimalin kapabilitas nanjak. 8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, buka pintunya termasuk berat banget ya. Nice, bukannya juga lebar nih. Nah enaknya, pintunya ngecover sampai bagian paling bawah dalamnya ya. Jadi kalau luarnya habis kena kotor cipratan gitu, dalamnya sini bakal kelindungi. Jadi kaki kita pas keluar masuk mobil, itu nggak bakal kepeperan ya. Mantap! Buat napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi kayak SUV medium lainnya lah ya. Tapi nggak sampai nyusahin kayak naik ke SUV leather frame. Nah karena rasa duduknya di dalam sama persis kayak CX-5 sebelum ini, kita kasih lihat aja nih footage duduknya di CX-5 Elite yang sebelumnya ya. Posisi duduknya kalau di set ke paling rendah itu masih cukup tinggi kayak SUV medium kebanyakan ya. Visibilitas keluar termasuk baik, sampingnya juga not bad karena spionnya di pintu ya. Jadi masih ada bypass buat ngelihat keluar samping. Pengaturan jok drivernya elektrik 8 arah plus lumbar 2 arah ya. Dan khusus di driver ada memory seat juga, jadi bisa nyimpen 2 posisi favorit kita. Ini nggak bisa dioperasiin kalau mobilnya lagi jalan ya. Jok penumpang depan juga elektrik 6 arah tapi jadi ketinggiannya yang depan nggak bisa naik turun ya. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja.
tapi udah sangat ergonomis. Jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran sambil nyetir. Ruang kepalanya aman nih meski ada sunroofnya. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit dan ini empuk banget. Sayangnya dia nggak bisa digeser maju mundur, jadi agak sulit buat sandaran tangan sambil pegang setir gitu. Sandaran yang di pintu juga udah dilapis kulit dan empuk banget juga ya. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Sandaran kaki kiri driver ada gundukannya, tapi emang nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih berat nih, mantap. Dan kerennya, ini ngebukanya bisa sampai 90 derajat ya. Bener-bener lebar. Atapnya juga nggak nekuk aneh-aneh ya, jadi kepala kita masuknya nggak perlu nunduk dulu. Dan di belakang sini juga sama ya rasa duduknya, persis kayak CX-5 sebelum ini. Kita kasih lihat footage yang di CX-5 Elite sebelumnya aja. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Bagian bawah joknya fix alias nggak bisa digeser maju mundur. Nah, ini ruang kakinya. Emang kalau dibanding CR-V atau X-Trail atau Koleos atau MG HS dan Almas deh, ini emang jadi yang paling kecil ya sisa ruangnya. Tapi menurut kita segini pun masih termasuk aman lah. Jelas ini jauh lebih baik dibanding ruang kaki CX-3 dan CX-30 yang sempit belakang itu agak mengganggu ya. Dan yang penting buat gerak sepatu kita ini masih lega banget. Sudut paha kita kalau duduk di kiri dan kanan tertopang sempurna nih, jadi nggak bakal pegel buat jalan jauh juga. Headrestnya adjustable di ketiga posisinya ya, nice. Nah, sudut rebah joknya bisa diubah ke 2 titik nih, satu kayak gini yang tegak dan satu lagi yang sedikit lebih rebah. Ini emang nggak sampai bisa super relax gitu ya, tapi ya udah cukup lah buat nggak bikin pegel punggung kita kalau lagi jalan jarak jauh. Nah, ruang kepalanya sangat-sangat aman. Gini dong, nggak kayak ruang kepala di CR-V yang gara-gara ada AC plafonnya malah jadi mentok ruang kepalanya di baris kedua. Sandaran tangan di pintu persis di depannya dilapis kulit yang empuk banget. Dan di tengah sini ada armrestnya, sama ya empuk banget juga soalnya ada bagian tambahannya gini. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipet karena ada konsol tengah yang mundur banget ini. Dan di lantai tengahnya juga ada gundukannya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Tapi dudukan jok tengahnya ternyata masih cukup empuk dan dia nggak terlalu tinggi ya. Cuman emang belakangnya sedikit lebih keras karena ada armrestnya. Tapi ya not bad kok, nggak sekeras kebanyakan mobil lain yang ada armrestnya juga. Dan ada sandaran kepala juga, jadi nggak bakal ngedanga di tengah sini. Dan bahkan ruang kepalanya di tengah sini juga masih aman banget. Seatbelt di tengah sini juga 3 titik ya, langsung dari joknya gini. 9. Bagasi dan storage. Nggak ada ubahan sih ya di bagasi CX-5 Improvement ini. Bukanya pun persis ya, bisa tahan tombol di remote ini dan bisa buat tutup juga. Bisa pakai tombol yang di dalam juga, bisa pakai gestur kaki. Jadi kalau kita kantongin kuncinya, tinggal deketin mobilnya dan kayak tendang bagian bawahnya gini dan kebuka. Ini bisa buat nutupnya juga ya. Dan nyambung juga sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol di tengah sini dan langsung kebuka. Nah, ini bagasinya CX-5 ya. Karena persis sebelumnya, nih kita kasih lihat aja footage dari review CX-5 Kuro sebelumnya. Bibirnya termasuk full mengotak ya, dan lebar juga. Jadi masukin barang besar kayak koper raksasa kita gini nggak masalah. Jarak bibir bagasi dari tanah termasuk tinggi ya, kayak SUV lainnya. Jadi kalau angkat barang yang berat gitu emang agak PR. Nah, yang unik ini nih, lantainya ke bibir bagasinya kan kayak ada jeda ketinggiannya nih. Jadi kalau mau keluarin barang harus kita angkat sedikit. Ternyata lantainya CX-5 ini bisa kita taruh di level yang lebih tinggi ya. Jadi pertama kita keluarin dulu lantainya, dua-duanya ya. Nah, lihat tuh, ada 2 level gini kan di dalamnya. Sekarang kita taruh lantainya di level yang atas ini. Dan tada, lantainya jadi super rata sama bibirnya sekarang. Jadi kalau kita keluarin barang bisa tinggal kita tarik aja. Nah, tapi ini emang sedikit ngurangin ketinggian overall bagasinya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin barang yang sedikit lebih tinggi, lantainya emang sebaiknya diturunin gini ya. Dan karena dia ada 2 bagian, jadi kita bisa bikin satu aja yang di atas misalnya. Dan satu lagi di bawah gini. Dan kalau di kondisi gini, lihat deh, kita bisa geser maju mundur gini. Dan dua-duanya ini juga bisa kita balik ya, buat bahan yang bisa dicuci gitu. Misalnya kita pengen taruh barang-barang kotor di atasnya. Nice! Oke, detailnya di sebelah kiri sini full dilapisin bludru lembut gini nih. Di atasnya ada buat buka jok belakang, dan di bawahnya sini ada ruang kompartemen yang ternyata bisa dibuka. Tuh, bisa masukin sesuatu deh ke dalamnya. Di sebelah kanan dilapisin bludru semua juga. Di atasnya ada handle buat buka jok belakang juga. Ada tambahan power outlet, dan di bawah sini ada kompartemen tersembunyi juga yang bisa kita pakai buat simpen sesuatu. Dan di pintu sini ada lampu bagasi LED yang bisa dimati nyalain. Oke, lantainya. Nah, ini salah satu yang baru di yang facelift ya. Sekarang jadi pakai model 2 piece gini. Jadi kita bisa buka satu doang aja kalau mau ambil barang di bawah doang. Ada ban serep modelnya space saver ya. Dan ada beberapa kompartemen dan toolkit termasuk dongkrak juga. Nah, ini lantainya nggak perlu kita tahan nih. Dia bisa ketahan sendiri gini. Sama ya, yang depan juga bisa ketahan sendiri gini. Lanjut, ada parcel shelf nih alias penutup barang di bagasi.
Dan ini keren ya, dia langsung nempel ke atas. Jadi tiap kita buka pintu, dia otomatis langsung ngangkat full gitu. Nah ini bikin kalau kita naruh barang di bagasi jadi nggak bisa dilihat dari luar. Oke, kalau mau masukin barang yang lebih tinggi, ini bisa kita lepas dari atasnya. Nah coba lihat deh, ujungnya ini dia kayak ada flapnya gitu ya, yang otomatis nempelin bagian belakang joknya. Jadi kalaupun joknya lagi kita buat agak tegak, lubang di antara jok dan batang parcel shelf ini tetap ketutupan sama flapnya tadi. Pinter ya desainnya. Ini bisa kita lepas total juga dan bisa kita simpan. Caranya, kita angkat dulu penutup yang depan ini, terus yang penutup kiri dan kanan kita buka. Nah nanti dia ada cekungan masuk ke dalam begini nih, dan ada bludurnya tuh buat naruh parcel shelfnya. Udah deh, kita masukin gini aja dan rata deh lantai bagasinya tanpa perlu bingung naruh parcel shelfnya di mana. Mantap. Oke, tes koper cabin size kita mau dimasukin kayak gimana pun gak masalah. Koper raksasa kita diberdiriin horizontal gini masih masuk. Kalau diarahin keluar gini paling bisanya kalau ditidurin aja ya. Nah kalau mau diberdiriin vertikal harus kita turunin nih lantainya ke bawah, dan tada, masuk gak masalah. Ini kalau kita masukin dua-duanya, sisa ruangnya masih luar biasa banyak. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40:20:40. Lipatnya nggak usah ke depan, kita pakai tuas ini aja langsung. Nah, kalau tuas yang kecil ini kita tarik, tuh, jok tengahnya bakal langsung jatuh ngelipat sendiri. Ini kita jadi bisa masukin barang yang panjang tapi kecil, sambil tetap bisa duduk dua penumpang dengan nyaman di kiri dan kanan. Nah, kalau yang besar ini kita tarik, dia sebenarnya bisa turunin dua jok sekaligus, yang kiri dan tengahnya. Dan kalau yang kanan kita buka juga, tada, ruang bagasi jadi super luas gini. Tapi coba lihat, ada gundukan kecil dari lantai bagasi ke jok tengahnya kan? Nah ini tinggal kita naikin aja lantai bagasinya ke level yang di atas, dan dia jadi full rata sama jok belakang. Jadi kalau mau geser barang, tinggal langsung didorong gini aja. Dan buat tutupnya, ini ada handle di sebelah kanan atau tinggal klik tombol yang ini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Kayak setiap CX-5 sebelumnya, CX-5 versi Improvement ini juga diimpor tuh alias CBU dari Jepang ya. Bensin ya, kalau kita buka cupnya ada keterangan nih minimal pakai bensin RON 90. Jadi keren ya, mesin kompresi tinggi gini masih bisa pakai bensin kayak Pertalite. Tapi sebaiknya jangan sering-sering aja kali ya. Kayak sebelumnya juga, CX-5 Improvement ini juga dapat layanan My Mazda Service ya. Ini layanan gratis biaya servis ya selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan yang gratis biaya servis jasa dan spare partsnya juga. Mantap! Sedangkan buat garansinya 3 tahun atau 100.000 km. So, jangan lupa soal Mazda CX-5 versi Improvement 2023 akhir ini. Silahkan sampaikan komentarnya di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dari video-video kayak gini lainnya. See you next time!